selamat datang di Pagi Podcast Anak Gizi. Podcast yang gak cuman ngebahas terkait zat gizi aja nih teman-teman, tapi juga tentang kehidupan mahasiswa yang seringkali bisa dibilang micin atau banyak rasanya. Nah, bersama aku Dian di sini akan membahas topik terkait yang super relate nih buat mahasiswa sekarang, yaitu kerja sambil pas kuliah itu tuh beban atau malah jadi bekal untuk masa depan. Nah, untuk membahas terkait topik itu, aku di sini temenin Kak Amber nih. Halo Kak Amber. Halo Kak Dia. Halo. Nah, di sini tuh kalau Kak Amber sendiri sebagai mahasiswa aktif semester berapa Kak kalau boleh tahu? Semester 6. Semester 6. Nah, jadi Kak Amber ini adalah mahasiswa aktif yang juga sambil full time ya Kak, sambil kerja. Nah, kalau untuk Kak Amber sendiri sekarang ini gimana kabarnya? Baik dong Kak Dia. Untuk Kak Dia sendiri baik kan? Alhamdulillah baik. Nah, untuk kesibukan Kak Amber sendiri sekarang ini lagi sibuk apa nih Kak selain kerja full time di luar? Nah, sebenarnya tuh aku sibuknya kalau pagi aku kuliah dulu nih, Oke. terus dilanjut siangnya itu kadang ada rapat organisasi. Nah, setelah itu dari sore ke malam itu aku lanjut kerja, jadi masih padat itu sih. Oke, berarti kalau untuk organisasi sendiri itu Kakak HIMA ya, HMP ya? Himpunan aku. Himpunan Pergizi. Nah, kalau kayak gitu, hal apa sih yang mendorong Kak Amber itu melaksanakan atau memutuskan nih kerja sambil kuliah? Oke, sebenarnya tuh karena dari orang tua kan cukup nih ya untuk jajan, untuk bensin gitu kan. Cuman di sini aku pengen nggak mau terlalu menggantung sama orang tua, jadi aku cari tambahan. Oke, mungkin karena juga kegiatan kampus yang banyak, ya untuk faktor-faktor seperti itu. Nah, Kak Amber, gimana sih rasanya ngejalanin 3 peran dalam satu waktu sekaligus, kayak ikut kuliah, organisasi, kerja juga? Kira-kira capek nggak sih Kak hari-hari itu? Aduh, itu capek banget ya Kak. Bukan karena capek fisik, tapi juga capek mental kan. Karena tekanan dari satu tekanan kalau misalnya di kampus emang capek fisik ya Kak, capek dari mental dari dosen. Terus kalau misalnya di kerja itu capek lebih ke tekanan si ownernya itu sih Kak. Kalau di kuliah mungkin tugas juga, terus kalau untuk di organisasi mungkin kayak yang seperti kita tahu juga ya teman-teman, kayak prokeran gitu, itu kan pasti semua punya temanya. Itu yang ngebuat kamu mungkin agak pressure, tapi happy gak kira-kira Seru banget sih Kak buat menjalani hari-hari. Experience-nya gimana? Waduh, gitu deh Kak. Banyak ya pengalamannya. Nah, kalau Kak Amber sendiri pernah nggak sih ngerasa overwhelmed atau kepala tuh rasanya tuh kayak panas mau pecah ketika menjalankan kerja, organisasi, kuliah juga? Pernah sih Kak, pernah. Karena kan kalau tugas lagi numpuk, terus aku kerjanya masuk malam, itu kan emang agak berat juga ya. Jadi kayak emang yang harus ada yang didahulukan dulu. Terus kalau misalnya kerja, ya mungkin aku harus izin juga nih kalau misalnya aku mengikuti perkuliahan juga. Berarti kalau kayak gitu ya gimana Kakak nanti ngatur jadwalnya, istirahatnya? Iya, gitu ya. harus sih. Nah, untuk dari Kak Amber sendiri nih, sebanyaknya kegiatan yang tadi, gimana sih cara Kak Amber untuk membagi waktu Kak Amber sendiri? Untuk membagi waktu ya itu tuh di setiap hari Minggu itu aku selalu mencatat rapat organisasi aku di hari apa aja, terus shift kerjanya masuk apa, terus perkuliahannya ada apa aja. Dari situ aku membagi nih apa aja sih yang harus aku dahuluin dan apa aja yang harus aku bilang nanti dulu. Oke, berarti kalau misalnya kayak gitu, kalau ada waktu yang bentrok kuliah dengan kerja, biasanya Kakak tuh mendahulukan yang mana? Lebih mendahulukan kuliah dong, karena prioritas aku kan di sini untuk kuliah dahulu ya kan. Oke, baik. Kita teman-teman. Nah, kalau untuk Kak Amber sendiri kira-kira untuk udah 9 ini, itu tuh ngebawa hal negatif nggak sih yang mengaruh ke nilai Kakak atau ke akademik? Untuk di awal semester itu ngaruh banget ya Kak, karena kan aku perlu adaptasi nih dari kuliah ke kerja kan. Tapi setelah itu tuh aku mulai bisa disiplin, terus aku bisa ngatur waktu. Nah bahkan kalau sambil kerja itu yang ngebuat aku tuh lebih bertanggung jawab gitu. Oke, berarti kalau misalnya ada yang mau kayak Kakak juga itu harus dipikir matang-matang ya terkait teknis pembagian waktu. Berarti nggak cuman pengen kerja nih, pengen coba-coba. Berarti nggak boleh coba-coba untuk kali ini ya? Nggak bisa dong. Nah, menurut Kak Amber sendiri kira-kira penting nggak sih atau perlu nggak sih kita tuh punya pengalaman kita punya pengalaman kerja sebelum lulus? Penting banget Kak, karena pengalaman kerja itu
nggak dapat dari hal-hal yang di perkuliahan, dari mulai komunikasi, terus juga permasalahan konflik, bahkan dari soal tekanan atasan kita kan. Oke, biasanya nih ya kalau teman-teman lihat sekarang tuh mungkin pernah viral terkait Gen Z yang malas untuk bekerja. Nah itu mungkin perlu diasah lagi terkait hal itu ya teman-teman di rumah juga, untuk ya kita membiasakan diri untuk di bawah tekanan. Apalagi kalau di kerjaan bos biasanya ya Kak, ya Berat banget sih Kak. Nah ya biasanya kalau di kerjaan tuh bos. Nah kan kalau misalnya di sekolah atau di kuliahan mungkin kita masih dosen dan guru. Nah itu harus perlu banget dipelajari oleh teman-teman di rumah. Nah kalau kayak gitu kira-kira nih dari Kak Ambar sendiri pernah nggak sih ngerasa iri ngeliat temen-temennya yang misalnya kayak oh dia cuma kuliah doang terus dia bisa nongkrong, bisa main kemana-mana. Nah itu dari Kak Ambar sendiri kira-kira ada masa pengen deh kayak gitu. Jujur, Oh iya. jujur gede banget sih Kak, karena kan kalau teman-teman aku kadang habis kuliah langsung pulang ya kan. Kalau sedangkan aku kan kayak pulang langsung organisasi atau enggak langsung kerja gitu. Berarti rasa pengen ada di posisi kayak gitu, tapi ya udah sisi lain yang ada hal baiknya lah, nggak cuma capeknya aja ya. Itu sih sebenarnya kan pilihan dari aku sendiri Iya. dan emang ada beberapa nilainya. Nah, menurut Kabar sendiri kira-kira kuliah sambil kerja itu tuh beban atau malah jadi bekal untuk Kabar sendiri? Kayak kalau misalnya yang dikelola dengan baik itu jelas banget itu bakal menjadi bekal. Tapi kalau misalnya nggak bisa ngurus waktu atau waktu itu akan jadi beban untuk kita. Oke, jadi kalau misal kesimpulannya kalau itu tergantung pribadi masing-masing ya teman-teman ya. Itu tergantung teman-teman di rumah. Kalau misalnya teman-teman bisa ngebagi waktunya, memanage waktu dengan baik, itu malahan menjadi bekal untuk kita juga, karena banyak sisi baiknya yang bisa kita ambil dari sambil bekerja. Karena kan mungkin kalau dilihat dari teman-teman yang gak bekerja atau kayak cuman kuliah doang, itu dari relasi atau pengalaman itu kan gak begitu banyak. Tapi kalau misalnya dari Kamber sendiri, dia juga organisasi juga, kerja juga, kuliah juga, itu tuh pasti banyak relasinya, banyak banget pengalaman yang dia dapat kayak gitu. Nah, kalau kakak punya satu hal yang harus kakak syukuri dari kakak menjadi mahasiswa pekerja ini, kira-kira apa? Sebenarnya sih banyak ya Kak, cuman salah satunya itu aku bersyukur karena aku lebih mandiri, bukan dari segi keuangan, tapi juga mandiri dalam segi mengambil keputusan dan juga lebih gampang buat berpikir sih Kak. Dan aku jadi tahu yang aku mau dan aku harus ngejalanin apa yang aku harus mau. Jadi banyak ya positifnya. Nah, luar biasa banget bukan Sobat Gizi mendengar kisah dari Kambar yang memang masih tetap waras, produktif dan juga bisa tumbuh lewat dari pengalaman sibuknya Kambar. Kemudian yang paling penting nih, Kambar sendiri tuh tahu tujuan Kambar bisa mengatur waktu dan juga tahu kapan harus istirahat. Nah, buat kalian yang masih ragu atau masih galau kira-kira kerja sambil kuliah itu tuh bukan perkara bisa atau enggak, tapi harus siap atau tidak, betul Kambar? Nah, kamu juga harus bisa mengatur ritme dan tanggung jawab pada diri sendiri. Nah, terima kasih banyak lagi Kak Ambar atas hari ini ya. Dan kita pamit dulu dari episode hari ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube kita, dan juga jangan lupa follow nih semua sosial media kita Prodi Gizi Universitas Binawan. Sampai ketemu lagi di next episode. Dadah!